Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menyaksikan kajian-kajian Islam yang insyaallah kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah dengan tema Fata Morgana. Mari kita sama-sama siapkan pensil, siapkan catatan, agar kita bisa mencatat, agar kita bisa mengikat ilmu-ilmu kita supaya tidak lupa. Sebelumnya, saya akan membacakan kata tertib kajian terlebih dahulu. Yang pertama, untuk guru, tolong di rename menjadi nama asli, supaya nanti ketika ada pertanyaan juga akan menjadi jelas ditujukannya kepada siapa. Kemudian harap kamera dan mikrofon dimatikan dulu, dimatikan. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di chat Zoom dan dikirimkan kepada admin pertanyaan. Kemudian untuk jamaah yang ikhwan mungkin nanti kita kalau ada kesempatan kita akan bukakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami mengajak kita semua untuk meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita mengikuti kajian ini supaya kita bisa memahami agama Islam ini lebih dalam lagi, terutama dalam menapaki kehidupan kita di masa depan. Perlu juga saya sampaikan bahwa kajian ini terselenggara atas kerjasama antara Asyil TV, Majelis Taklim Kajian Sunnah Taubat, dan International Open University Indonesia. Baik, sebelum sambil menunggu mungkinnya Al-Ustaz atau Al-Ustaz sudah hadir di tengah kita. Alhamdulillah, mungkin sudah hadir ya. Baik. Karena Al-Ustaz sudah hadir, mari kita sama-sama awali kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mikrofon saya limpahkan kepada Al-Ustaz. Silakan Al-Ustaz. Baik, sambil rupanya Al-Ustaz belum hadir di tengah kita, karena kita berbeda jam nih antara WIB dengan WITA ya mungkin ya. Jamnya agak berbeda, beliau ada di Pekanbaru. Sambil menunggu Al-Ustaz, perkenalkan saya memperkenalkan diri tentang IOU atau International Open University. International Open University adalah universitas
internasional yang cara belajarnya itu secara online. Pure 100% semuanya online. Universitas ini berpusat di Gambia. Sudah terdaftar, terregister di di negara Gambia. Jadi kalau Ikhwan akhwat sekalian ingin mempelajari ilmu lebih dalam melalui sebuah universitas yang legal dan resmi, silahkan bergabung dengan IOU. Di sana banyak jurusan-jurusan yang ditawarkan, ya, yang berbahasa Indonesia juga ada. Saat ini yang berbahasa Indonesia adalah baru jurusan BAIS atau kita kenal dengan Bachelor of Arts Islamic Study. Jadi pelajaran mungkin di Indonesia pendidikan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam, bukan jurusan pendidikan, ya, tapi mengenai agama Islam. Itu yang berbahasa Indonesia. Tapi meskipun demikian, BAIS ini juga ada pengantar yang dalam bahasa Inggris juga. Buat teman-teman yang merasa lebih senang dengan berbahasa Inggris, dipersilakan juga mendaftarkan di IOU bahasa Inggrisnya. Selain itu, IOU banyak sekali jurusan-jurusannya, mulai dari IT, ada mulai Arabic, ada ini IT-nya juga, halo, dan sebagainya. Ya, nanti kalau Al-Ustaz sudah siap, tolong diinformasikan, ya. Baik, saat ini IOU sudah menyelesaikan semester ganjilnya kalau di kita, ya. Di semester berikutnya ini kita spring akan mulai ada penerimaan mahasiswa baru lagi. Sampai dengan akhir Februari ini, IOU memberikan diskon 10% untuk teman-teman yang mendaftar membayar biaya pendidikannya sampai dengan akhir Februari ini. Silakan buat teman-teman yang penasaran dengan IOU, di sini silahkan buka saja Facebook IOU Indonesia, atau ada Instagram juga, Twitter, ada YouTube-nya juga. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, kita masih menunggu
kedatangan Ustadz, ya, karena di sana mungkin baru selesai sholat kali ya di sana. Karena waktu asarnya berbeda antara WIB dengan WITA.
Kadang-kadang pakai. Cek 1 2 3 cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah tadi kami sudah ada pembukaan dan sudah sebetulnya saya pikir Ustaz sudah hadir di sini, sudah kami mulai dengan basmalah. Tapi tidak apa-apa, mungkin kita semua kembali memulai acara kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku saudariku, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan, kata para ulama, akan sangat banyak dan sangat banyaknya anugerah yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Sehingga bila mana manusia menghitungnya, pasti mereka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu kewajiban kepada kita untuk bersyukur, dan selalu bersyukur, karena setiap saat kita bergelimang dengan curahan rahmat dan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna, mengajarkan umatnya segala kebaikan dan menerangkan kepada umatnya segala keburukan. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam
hadis yang sahih, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Tidak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga Allah, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Dan tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka Allah, melainkan aku telah larang kalian untuk mengerjakannya. Allahu Akbar. Inilah agama Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang belum disampaikan oleh Rasul. Semuanya telah disampaikan dan diperintahkan kita untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satu keburukan pun yang belum dilarang oleh Rasul. Semuanya telah disampaikan dan dilarang kita untuk melaksanakan dan melakukannya. Inilah kesempurnaan agama Allah yang tidak menyisakan satu kebaikan pun dan tidak menyisakan satu keburukan pun. Melainkan pasti diperintahkan kalau dia adalah kebaikan dan pasti dilarang kalau dia adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini yaitu tentang fata morgana dunia. Kita hidup di permukaan bumi, kita hidup di alam dunia, dan kita tahu dan sangat yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah selama-lamanya. Dan kehidupan kita ini akan berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian itu nanti adalah pertanggungjawaban atas seluruh yang kita lakukan selama hidup kita. Bermula pertanggungjawaban itu dari akil baligh, di mana kita menanggung beban ahkamus syariah sampai detik-detik terakhir kehidupan kita di permukaan bumi akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan apa yang akan kita dapatkan di akhirat, Allah katakan dalam hadis qudsi, adalah apa yang kita amalkan di permukaan bumi. Karena yang ada di akhirat adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Sehingga orang yang benar-benar di akhirat ingin mendapatkan kebaikan, dia harus mengejarnya di dunia. Namun orang yang tidak peduli dengan akhiratnya, maka dia acuh tak acuh dan cuek hidup di permukaan bumi ini. Karena di dalam sebuah hadits qudsi, Allah tabaraka wa taala bersabda, berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat ini, dia adalah amalan kalian di permukaan bumi. Amalan kalian di permukaan bumi. Uhsiha lakum. Aku rekapkan untuk kalian amalan kalian itu. Aku tuliskan. Aku rekap dengan baik. Sempurna, tanpa kurang satu apapun. Tsumma uwafikum iyyah. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Dalam hadis qudsi ini, dalam firman Allah tabaraka taala dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwa apa yang akan didapat oleh seorang insan di akhiratnya nanti semuanya adalah apa yang dia kerjakan di permukaan bumi dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Oleh karena itu para ulama selalu berkata bahwa sesungguhnya dunia ini negeri untuk bercocok tanam dan akhirat negeri untuk memetiknya. Dalam istilah lain mereka mengatakan bahwa dunia ini adalah negeri untuk mengambil bekal. Dan akhirat adalah negeri perjalanan yang bekalnya diambil di permukaan bumi.
Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, siapapun di antara kita yang menginginkan surga Allah, mencari surga Allah di dunia ini, tidak bisa di akhirat. Akhirat bukan lagi tempat untuk beramal. Dan kalau kita ingin lari dari neraka, maka lari dari neraka di dunia ini. Karena di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk beraksi, berbuat untuk lari dari neraka. Maka seorang muslim dan muslimah yang menyadari akan hal ini, dia akan berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dia akan serius untuk mengambil bekal dalam kehidupannya di permukaan bumi, guna perjalanan panjang nanti di akhirat. Dan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan kita akan sesuatu yang Allah takdirkan di permukaan bumi, yaitu tipuan. Kehidupan dunia ini memiliki tipuan. Dan ini yang kita sebut pada kesempatan yang berbahagia ini dengan fata morgana. Fata morgana dunia. Sesuatu yang terlihat namun sebenarnya tidak ada. Sesuatu yang seolah-olah ada namun ketika didekati hampa. Dan di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat tipuan. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-33. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman. Dan takutlah kalian kepada suatu hari. La yajzi walidun an waladih. Seorang ayah tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan seorang anak tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada ayahnya. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu hak. Janji Allah benar adanya. Akan tiba masa itu. Akan datang hari itu. Hari di mana setiap kalian hanya mempertanggungjawabkan amalan kalian. Di dunia ini ayah sangat ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Di akhirat tidak bisa. Demikian sebaliknya, sang anak ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Di akhirat tidak bisa. Inna wa'dallahi haq, ini suatu hal yang pasti akan terjadi. Janji Allah ini benar. Kemudian apa yang Allah katakan setelahnya? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai juga kalian ditipu oleh al-gharur, oleh yang sangat mahir menipu. Dan maksudnya di sini adalah syaitan. Jangan kalian sampai ditipu oleh dunia. Dan jangan kalian sampai ditipu oleh syaitan. Ini di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 20, ayat 33. Hal yang mirip dengannya di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 5. Sangat mirip dengan itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Maka jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian ditipu oleh yang sangat mahir menipu. Yaitu maksudnya adalah syaitan. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, apabila kita melihat dua ayat ini, maka terlihat nyata bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan kita dengan tipu daya dunia. Dengan mengatakan bahwa dunia memiliki tipuan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dan apabila kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, dan apabila kita perhatikan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa tipuan-tipuan dunia itu adalah sesuatu yang dianggap manusia adalah kebaikan untuk mereka dalam kehidupan dunia ini, ternyata tidak. Manusia mengira bahwa ada sesuatu yang akan mereka kejar di permukaan bumi ini, dan mereka mengira di dalam itu adalah kebaikan untuk mereka. Ternyata itu hanyalah tipuan dunia. Dan ketika mereka mengejarnya, serta mengejarnya dan mengejarnya, apakah sampai mereka kepada apa yang mereka inginkan? Sampaikah mereka kepada apa yang mereka cita-citakan, yang mereka idam-idamkan? Ternyata tidak. Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita tercinta SAW bersabda, "Fattaqud dunya." Takutlah kalian kepada dunia. Kenapa? Karena dunia memiliki tipuan-tipuan yang seperti ini. Allah mentakdirkannya seperti itu. Dan ini yang dalam istilah kita, dalam kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sebut dengan fata morgana dunia. Sesuatu yang dianggap oleh manusia di permukaan bumi ini hal yang baik untuk mereka, sesuatu yang mereka anggap adalah kebaikan untuk mereka, ternyata ketika mereka mendatanginya, ketika mereka menjalaninya, kebaikan yang mereka harapkan itu tidak ada. Nihil. Di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan, mengibaratkan kehidupan dunia, kasarabin biqi'atin minal ard. Bagaikan sebuah fata morgana di sebuah kehidupan, di sebuah lembah. Hatta idza yahsabuhu dham'anu ma'an. Yang dikira oleh orang-orang yang haus itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tatkala dia mendatangi itu, tidak menemukan apapun di sana. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Ya. Jadi hal yang penting, hal yang pertama kali ingin kita sampaikan bahwa berhati-hati tentang dunia. Dunia memiliki tipuan-tipuan. Dunia memiliki sesuatu yang dianggap manusia baik, ternyata tidak ada kebaikan di dalamnya. Manusia mengira di situ adalah sesuatu yang akan membahagiakannya, tidak menemukan kebahagiaan di situ setelah dia sampai di tempat itu. Dan manakala kita memperhatikan kehidupan kita di permukaan bumi ini, kita menyaksikan hal yang nyata. Kita menyaksikan hal yang nyata. Siapapun di antara kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pernah mengalami hal ini di permukaan bumi ini. Ketika kita bayangkan alangkah indahnya kalau kita di sana. Kalau kita pergi ke sana, keindahan yang kita bayang-bayangkan itu hilang dan sirna. Kalau saya telah memiliki ini, saya akan merasa bagaimana? Merasa sesuatu yang nikmat yang luar biasa. Setelah sampai kita kepada apa yang kita katakan tadi, tak dapat apa-apa. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang diidam-idamkan itu hilang dan sirna.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dan inilah yang tadi dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, tipuan-tipuan dunia. Maka berhati-hati dengan tipuan-tipuan dunia. Tipuan dunia terbesar adalah harta. Tipuan dunia terbesar adalah harta. Fata morgana dunia terbesar adalah harta. Manusia mengira harta itu sumber kebahagiaan. Kalau dia punya harta, kalau harta menumpuk pada dirinya, dia akan menjadi orang yang super bahagia. Ketahuilah bahwa itu hanya tipuan dunia. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan di dalam Al-Quran, Allah meletakkan kebahagiaan di balik harta. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia selalu tertipu. Dia mengira bahwa harta itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Seolah-olah tidak ada yang namanya bahagia kalau tidak ada harta. Syarat bahagia adalah harta. Hanya harta yang bisa memberikan kebahagiaan. Ini real. Syai'un mahsus. Sesuatu yang bisa dilihat dengan nyata dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Manusia mengira, mayoritas manusia mengira hartalah yang akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ini adalah fata morgana dunia. Lihatlah kehidupan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau mencari kebahagiaan dengan harta? Apakah beliau mencari kebahagiaan dengan menumpuk harta seperti yang banyak ada di sudut pandang manusia? Dia Rasul kita tercinta SAW. Dan semua kita tahu bagaimana kehidupan Rasul kita tercinta. Rumah beliau sangat sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana. Isi rumah beliau sangat sederhana. Bahkan makanan beliau sangat sederhana. Sangat bersahaja. Kalau memang kebahagiaan itu di balik harta, maka Rasulullah akan mengajarkan bagaimana mengejar kebahagiaan itu kepada kita. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Ubaidah datang membawa harta yang banyak untuk Baitul Mal kepada Nabi kita tercinta SAW, dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Harta melimpah ruah dibawa dari Bahrain. Diserahkan kepada Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan tibanya Abu Ubaidah itu di malam hari. Di pagi harinya banyak kaum muslimin yang mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitrah manusia. Dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah kalian sudah mendengar datangnya Abu Ubaidah dengan harta yang banyak dari Bahrain? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW berikut ini, agar kita tahu apa yang sedang kita bahas sekarang. Akan kita mengerti bahwa ternyata harta itu hanya fata morgana. Dengarkan, wahai kaum muslimin. Dengarkan, wahai kaum muslimat. Rasul Anda SAW bersabda, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan untuk kalian. Aku tidak mengkhawatirkan untuk kalian, wahai umatku, kefakiran. Kekurangan harta. Sedikitnya harta. Bukan itu yang kutakutkan kepada kalian.
Akan tetapi, kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum, innama akhsha an tubsata lakumud dunya. Namun yang aku takutkan untuk kalian, dilapangkan untuk kalian kehidupan dunia. Dimudahkan kepada kalian harta dunia. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana harta itu pernah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpul harta itu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpul harta. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu harta dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dia telah menghancurkan umat sebelum kalian. Allahu Akbar. Justru Nabi mengkhawatirkan umat Islam ini dilapangkan untuknya harta dunia. Karena ternyata harta dunia itu yang banyak menghancurkan. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti semua kita berpendapat seperti pendapatnya orang-orang yang ada di permukaan bumi yang mayoritas bukanlah orang-orang yang beriman, bahkan mayoritas bukanlah orang Islam. Harta itulah yang memberikan jaminan kebahagiaan. Kalau tidak, harta tidak akan bahagia. Kalau punya harta segudang, bisa membeli apapun yang kita mau beli, bisa berangkat ke negeri apapun yang kita mau berangkat ke negeri tersebut, bisa memiliki apapun yang dimiliki, pasti kita akan mengikut seperti itu. Sudah ada Al-Quran, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis yang membimbing kita umat Islam, tetap saja mayoritas umat Islam merasa harta itulah jaminan kebahagiaan. Seolah-olah harta itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 14 dan 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kebanyakan manusia apabila Allah berikan nikmat-nikmat dunia kepadanya, Allah muliakan dia di tengah manusia, fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu. Namun apabila Allah menguji dia, faqadara alaihi rizqahu. Allah sempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahana. Ia berkata bahwa Rabbku telah menghinakan diriku. Di dalam ayat ini 14 dan 15 dari surat Al-Fajr, Allah mengatakan kesalahan besar manusia. Allah menjadikan harta dunia dan kelapangan harta dunia dan sempitnya harta dunia, dua-duanya adalah materi ujian. Lihat ayat yang pertama, Allah mengatakan apabila manusia Allah uji dengan harta yang melimpah ruah, kemuliaan, kedudukan di tengah manusia, itu adalah ujian dari Allah. Bukan kebahagiaan. Kemudian di ayat yang kedua juga Allah mengatakan apabila disempitkan, ini adalah ujian. Adapun apabila manusia diuji oleh Allah, dengan Allah sempitkan rezekinya, dua-duanya ujian. Bukan satunya tanda Allah murka, benci, satunya tanda Allah sayang, tidak. Sehingga di ayat seterusnya, ayat 16 Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak benar. Apa yang kalian yakini itu salah. Namun itulah manusia, kebanyakan manusia kata Allah.
Kalau diberikan nikmat dunia, kalau dilapangkan kehidupannya dalam kehidupan dunia, ada kemuliaan di tengah manusia, dia seolah-olah merasa dimuliakan, dihormati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Nihil itu, bohong. Kalau harta dunia lah yang menunjukkan Allah sayang kepada seseorang, pasti orang yang Allah paling sayangi lelaki bernama Qarun. Kalau pangkat dan jabatan, kemuliaan di tengah manusia, itu yang bukti Allah sayang kepada seseorang, pasti lelaki yang paling Allah sayangi, lelaki yang bernama Fir'aun. Buktinya kedua-duanya adalah orang yang sangat Allah benci dan Allah murkai. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kembali kita kepada bahasan kita, bahwa terlalu banyak hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala ya, yang mengira bahwa harta pemberi kenikmatan, harta pemberi kebahagiaan, tanpa harta hidup kita akan menderita. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 55. Dan di dalam surat yang sama ayat 85. Ayat 55 dan ayat 85 dari surat At-Taubah maknanya hampir sama atau kalimatnya hampir sama dan maknanya sama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Jangan sampai harta-harta mereka membuat engkau takjub. Jangan sampai membuat takjub dirimu harta-harta mereka dan keturunan-keturunan mereka. Jangan engkau takjub dengan harta yang Allah berikan kepada orang-orang kufar. Jangan takjub kepada itu. Jangan kira bahwa harta yang Allah lapangkan kepada mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan, kebahagiaan. Tidak. Apa yang Allah katakan, subhanallah. Dengarkan ma'asyarul muslimin dan muslimat. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya yang Allah inginkan, Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu di dunia. Dengarkan baik-baik. Yang kita kira kebahagiaan, yang kita kira pemberi kenikmatan, sesungguhnya dia bagi mereka adalah azab. Azab. Dan Allah mengatakan kebenaran. Sementara kita melihat fata morgana yang salah. Lihatlah betapa banyaknya umat Islam sekarang bicara tentang kenikmatan dunia atau harta dunia milik orang-orang kufar. Lelaki terkaya dunia, punya ini, punya itu, punya rumah dengan harga sekian ratus miliar, punya kendaraan dengan harga sekian, punya unit ini, unit itu, dan semacamnya. Berapa penghasilan bulanannya, berapa penghasilan tahunannya, berapa kekayaannya sekarang, punya apa, bisa alangkah bahagianya dia, alangkah. Dan kita salah. Karena yang Allah katakan, Allah ingin mengadab mereka. Itu yang terjadi, yang Allah katakan, dan apa yang Allah katakan mustahil salah. Jangan tertipu. Justru keberadaan yang seperti itu untuk mereka adalah azab. Bukan nikmat. Baik. Berikutnya, fata morgana dunia yang tertinggi berikutnya, wallahu ta'ala alam, adalah kedudukan, jabatan. Dan juga ada di dalam surat Al-Fajr tadi. Ada di dalam surat Al-Fajr. Fa'akramahu wa na'amahu. Nikmat-nikmat dunia, kemuliaan-kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia dengan dimuliakan di tengah-tengah manusia. Dengan dihormati, disegani, dimuliakan, diberikan jabatan.
Dan manusia mengira jabatan itu akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan lihat bagaimana berbondong-bondongnya orang sekarang untuk mengejar jabatan. Mereka mengira kalau sudah menjabat menjadi orang yang bahagia, akan mendapatkan kenikmatan dunia, akan merasakan indahnya dunia, akan mendapatkan hal-hal yang diidam-idamkan daripada kenikmatan dan kebahagiaan. Semua itu adalah fata morgana, saudaraku. Allah tidak memberikan dan tidak mengajarkan kepada kita untuk mengejar kedamaian dunia, kebahagiaan dunia di balik semua itu. Namun manusia mengejarnya, mengira disitulah kebaikan. Mengira disitulah kenikmatan. Mengira disitulah dia akan menemukan sesuatu yang sangat memberikan kenikmatan kepadanya dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Lihat. Perhatikan kehidupan manusia. Kita perhatikan saja kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Kalau orang kafir, biarkan mereka, karena hidup mereka hanya untuk dunia. Kita peduli kepada orang yang beriman kepada hari akhir. Namun lupa persiapan hari akhir karena sibuk dengan fata morgana dunia. Setelah mereka menjabat, apakah mereka mendapatkan ketenangan? Apakah mereka menemukan kebahagiaan? Apakah hidup mereka tenang ketika mereka menjabat? Demi Allah tidak jaminan. Demi Allah tidak jaminan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengatakan alangkah beratnya hidup. Ini yang tadi kita katakan, tipu muslihat dunia. Bahwa manusia mengira akan mendapatkan sesuatu, namun setelah didatangi, nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Justru yang ada adalah lelah, capek, letih. Justru yang ada adalah kesulitan, kesempitan. Dan kita dalam kehidupan kita yang sangat tidak panjang, dalam pergaulan kita bersama kaum muslimin, kita telah menemukan itu. Orang-orang yang dikira punya harta banyak, dia bahagia, kita bercerita dengannya, dia menceritakan keluh kesahnya. Kita bertemu dengan orang-orang yang menjabat, memiliki kedudukan yang cukup terpandang di tengah manusia. Namun, ketika kita duduk bersama mereka berdua dan bercerita dari hati ke hati, yang ada adalah keluhan, dan keluhan. Suatu hari, saya diundang oleh salah seorang yang memiliki jabatan di provinsi Riau, tempat saya menetap. Dan ketika bertemu dengan beliau mengatakan, Ustadz, di dunia pendidikan, saya rasa siapapun yang bergelut di dunia pendidikan tidak ada yang tidak kenal nama saya di provinsi Riau ini. Karena saya sudah begini mendapatkan penghargaan ini, telah mendobrak, telah mengangkat mutu pendidikan di Provinsi Riau, mendapatkan penghargaan presiden, berkali-kali diundang ke Istana Negara, bla 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 bla. Tapi sekarang ini untuk kali yang pertama saya mengakui, dan kepada Ustadz pertama kali saya mengakui bahwa apa yang saya rasakan sekarang ini, saya katakan kepada Ustadz, dan ini untuk pertama kali saya mengakuinya. Kata beliau, sudah 25 tahun Ustadz, rasanya sudah 25 tahun, saya tidak pernah tahu apa itu yang namanya bahagia. Subhanallah. Hidup penuh penghargaan, hidup penuh pujian, hidup penuh penghargaan dari orang-orang penting di negara ini, hidup disanjung, dan orang mengira kita berhasil, orang mengira kedudukan kita sangat tinggi. Lihat apa yang ia katakan.
Sudah 25 tahun Ustaz. 25 tahun rasanya. Semenjak anak saya Fulan lahir sampai sekarang ini. Dan usia anak itu sudah 25 tahun. Maka saya katakan 25 tahun. Sudah 25 tahun rasanya. Saya tidak pernah tahu apa itu yang namanya bahagia. Setelah diskusi panjang saya mengatakan kepada beliau, apakah Bapak izinkan saya datang ke rumah, melihat keadaan rumah, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan keluarga. Dan beliau izinkan, subhanallah rumahnya gedong. Halamannya luas, beberapa mobil parkir di depannya. Artinya tidak hanya sekedar jabatan, harta pun memiliki. Tapi lihat penderitaan yang dia rasakan. 25 tahun tak pernah mengecap yang namanya bahagia itu apa. Yang ada adalah sengsara, yang ada adalah seperti yang Allah katakan. Seperti yang Allah katakan. Maka saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya hati-hati dengan fata morgana dunia. Tipuan-tipuan dunia. Termasuk salah satu di antara kedudukan di tengah manusia adalah ketenaran. Dia juga merupakan kedudukan, walaupun kedudukannya bukan berbentuk pangkat dan jabatan. Ketenaran. Nama yang dikenal orang. Menjadi selebriti, kalau dalam bahasa yang mungkin bisa difahami. Sehingga menjadi orang terkenal, entah menyanyi, entah di dunia acting, bla 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 dan yang lainnya. Menjadi artis, menjadi orang yang namanya tidak ada orang Indonesia yang tidak kenal, misalnya mendunia. Ini juga mirip dengan jabatan tadi, kemuliaan di tengah manusia. Banyak orang mengira di dalamnya dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kedamaian, dia akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan dari kenikmatan dunia. Ketika dia masuk ke dalamnya, benar-benar menjadi orang-orang yang seperti itu, nihil. Dan kita berani mengatakan itu. Dan antum yang hidup, apalagi di ibu kota, mungkin sedikit banyaknya di antara antum kenal dengan mereka. Memiliki, pernah berhubungan dengan mereka, pernah bercerita dengan mereka, pernah berdiskusi dengan mereka, dan antum pasti tahu apa yang mereka keluhkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ya, dunia ini tipuan. Di dalamnya banyak tipuan, maka berhati-hati. Oleh karena itu, Allah Taala memperingatkan kita akan tipuan dunia. Dan ini yang kita sebut dengan fata morgana dunia. Dan kalau kita ingin menyaksikan lebih banyak dan menyaksikan lebih seksama, kita akan temukan hal yang sangat banyak sekali tipuan-tipuan itu. Ya, kita mengira orang seperti ini pasti nikmat, pasti nyaman. Ternyata ketika ditanyakan kepadanya, dia tidak merasakan kenikmatan seperti yang kita katakan itu. Kita ambil satu contoh terakhir, dan mudah-mudahan dengan kita tutup dan kita buka diskusi dan tanya jawab. Di negeri kami, di Pekanbaru, ada sebuah perusahaan minyak yang berada di tengah hutan. Dan jalan menuju perusahaan tersebut benar-benar jalan yang sangat jauh dan banyak jalan yang harus ditempuh, jalan yang tidak aspal, jalan berpasir. Dan ketika seorang karyawan datang, masuk, jadwal bekerja, dia akan ada di tengah hutan itu, di perusahaan tersebut selama 14 hari. Kemudian kalau dia pulang di rumah selama 7 hari, sebagian 14 hari pula, dan kemudian balik lagi dan masuk hutan lagi selama 14 hari. Ala kulli hal, yang ingin saya lihat, yang ingin saya tunjukkan adalah, suatu hari saya berada di bandara Pekanbaru, airport Pekanbaru. Dan datanglah pesawat Garuda paling pagi dari Jakarta. Kalau dulu ketika itu jam 5 subuh, sudah ada pesawat Garuda dari Jakarta.
Di pesawat Garuda itu, beberapa orang karyawan dari perusahaan ini datang. Mereka tinggal di Jakarta, subhanallah. 14 hari libur mereka di Jakarta dan 14 hari mereka bekerja di Riau. Mereka datang dengan pesawat Garuda. Mereka berpakaian sangat necis. Nampak dari pakaiannya, sesuatu yang mereka pakai, nampak bahwa orang-orang yang memiliki strata kehidupan dunia yang lumayan. Disambut dengan mobil mewah. Land Cruiser ketika itu. Ketika saya menyaksikan mereka datang di bandara. Jadi mereka datang pakai pesawat, pakaian mereka pakaian mahal, jam tangan mereka mahal, sepatu mereka sepatu mahal, pakaian necis, nampak orang berduit. Dan ditunggu oleh mobil mewah. Parkiran khusus. Begitu turun pesawat, naik mobil mewah, berangkat. Bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang tidak kenal ke mereka, bagi orang-orang yang melihat mereka, alangkah nikmatnya dia hidup. Berangkat kerja pakai pesawat, ditunggu oleh mobil Land Cruiser, pakaiannya lihat, gajinya banyak. Pandangan mata manusia seperti itu. Namun ketika kita sudah bergaul dengan mereka dan pergi ke perusahaan mereka dan hidup bersama mereka di tengah hutan 14 hari mereka bekerja, itu semua mereka mengeluh. Hidup di tengah hutan, tak pernah bertemu keluarga, tak pernah bertemu anak-anak, dan yang lainnya. Artinya, yang dilihat oleh manusia indah itu pertama kali itu ketika benar-benar bertemu dengan mereka dan tidak mereka rasakan. Kenikmatan yang dilihat oleh orang lain terhadap diri mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Inilah bentuk contoh terakhir pada kesempatan yang berbagi bahwa dunia ini penuh dengan fata morgana, dunia hati-hati. Dan harta paling banyak menipu, tahta dan jabatan paling banyak menipu, kemudian ketenaran paling banyak menipu, dan penduduk neraka paling banyak adalah orang kaya dan penguasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang mampu kita jawab pada sore hari yang berbagi ini. Kita kembalikan kepada moderator, falyatafaddal. Rabbil alamin. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya yang sudah disampaikan, yang sangat menggugah kalbu kami, setidaknya kepada saya, menyadari bahwa dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah jalan kita untuk mempersiapkan diri menuju negeri akhirat. Jangan sampai kita mengejar bercapai-capai, mengejar kehidupan dunia yang dikiranya itu adalah sebuah kebaikan, padahal kebaikan itu di mata Allah adalah nihil. Baik, ikhwan akhwat sekalian, lanjut kepada pembacaan pertanyaan-pertanyaan. Untuk pembacaan pertanyaan ini, saya persilahkan kepada admin pertanyaan untuk melanjutkan acaranya. Kami persilahkan. Baik, kepada moderator, jazakallah khairan atas waktunya. Mohon maaf Ustadz, Ana izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Di chat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dimuliakan Allah dan semua umat muslim. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah tidak boleh mengejar dunia untuk mendapatkan akhirat Ustadz? Karena zaman sekarang butuh uang Ustadz untuk menuntut ilmu. Syukron jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi ditanyakan terlihat sangat indah. Terlihat sangat indah. Akan tetapi Allah Maha tahu isi hati kita. Allah Maha tahu isi hati kita. Apakah yang sebenarnya kita kejar itu hartanya atau ilmunya? Sekali lagi, kalau disusun dalam bentuk pertanyaan tadi, terlihat sangat indah. Akan tetapi Allah Maha tahu isi hati kita. Isi hati kita beratnya kepada hartanya atau beratnya kepada menimba ilmunya.
Dan kemungkinan, wallahu alam ya, wallahu alam. Kalau penilaian saya secara pribadi dari kebiasaan hidup bersama kaum muslimin yang kita alami, condong dalam pertanyaan tadi, condong hartanya lebih tinggi dibanding menuntut ilmunya. Kenapa? Karena kalau memang kemang tamak dalam menuntut ilmu, syarat jadi orang kaya dulu untuk menuntut ilmu nggak ada. Nggak ada. Biografi para ahli ilmu rata-rata dari kehidupan yang tidak mampu. Biografi Imam Syafi'i dari seorang anak yatim ditinggal oleh orang tuanya, hidup diasuh oleh ibunya. Demikian juga dengan Imam Ahmad. Betapa banyaknya ahli ilmu yang miskin. Di zaman kita sekarang ini, semisal Syekh Muhammad Nasrul Albani, seorang ahli ilmu yang luar biasa, beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Baru akhir-akhir kehidupan beliau saja ketika Allah memberikan kepada beliau nikmat di mana buku-buku karya beliau laris di pasaran. Mulai ada kenikmatan dunia di akhir hayatnya. Namun sebelumnya penuh dengan penderitaan. Beliau pernah menulis buku itu di kresek. Dibungkus nasi, itu ada dibungkus beras di negeri mereka, itu berlapiskan kertas. Kertas itu yang beliau kumpulkan. Kertas pelapis plastik, tempat beras diletakkan, itu yang beliau kumpulkan, dan di atasnya beliau menulis buku beliau tersebut. Ada apa? Karena ada apa dikaitkan antara menuntut ilmu dengan harta dulu. Ada apa? Makanya saya katakan tadi, kalau dilihat dari pernyataan tadi bahwa soal pertanyaan tadi sangat indah memang. Namun Allah Maha tahu sebenarnya yang ada di hati kita lebih berat ke hartanya atau lebih berat kepada menuntut ilmunya. Allah Maha tahu. Hampir sama dengan, mohon maaf, ada orang yang mengatakan kita harus kaya. Kalau tidak kaya bagaimana berinfak? Agak mirip dengan itu. Ketika bukankah Allah menyuruh kita berinfak, bangun masjid, bangun pesantren, perhatikan anak yatim, memberi kepada orang-orang miskin, dan itu semua butuh harta. Maka kita harus kaya untuk bisa melakukan semua itu. Dilihat dari pernyataan pertanyaan itu sangat indah. Tetapi Allah Maha tahu isi hati kita. Sebenarnya isi hati kita itu adalah jadi orang yang dermawan, benar-benar itu isi hati kita, atau sebenarnya isi hati kita lebih kepada hartanya. Maka sekali lagi bahwa hati-hati. Kadang-kadang yang seperti ini indah dalam susunan, kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Harta, keinginan manusia itu lebih berat kepada hartanya dibanding menuntut ilmunya. Keinginan manusia itu lebih berat kepada ingin jadi orang kayanya dibanding ingin jadi orang dermawannya. Rasulullah dermawan. Siapa yang melebihi kedermawanan Rasulullah SAW? Lihat bagaimana kehidupan beliau. Wallahu ta'ala. Nah, silahkan. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi anak-anak muda yang mencari kesenangan dengan menghabiskan waktu untuk mengikuti drama Korea, mendengarkan musik, nongkrong di kafe, dan sebagainya, yang mereka pikir hal-hal tersebut dapat membahagiakan mereka? Apa solusi bagi mereka dan apakah hiburan seorang muslim yang sebenarnya, apakah kita harus mengaji dan belajar saja? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Subhanallah. Ya. Anak-anak muda sekarang merasa nonton drama Korea, nongkrong bersama, ketawa terbahak-bahak, dan yang lainnya, musik seperti yang tadi ditanyakan akan memberi kebahagiaan mereka. Dan itu fata morgana dunia. Fata morgana dunia. Dan mereka salah. Mereka salah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat.
Apa yang mereka lakukan tadi? Maksiat. Menyaksikan drama orang kafir yang auratnya tidak tertutup. Cerita cinta sebelum cerita cinta haram, cinta sebelum pernikahan, dan yang lainnya, nyanyian, musik, nongkrong, berpacaran dan semacamnya. Memang terlihat mereka bahagia, terlihatnya bahagia. Tetapi tahukah Anda apa yang terjadi sebenarnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan pasti ini yang terjadi. Pasti ini yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berbuat maksiat, berpaling dari ibadah kepadaku, artinya berbuat maksiat, maka untuknya kehidupan yang sempit. Maka maksiat-maksiat yang dilakukan para pemuda-pemudi tadi akan membuat hidup mereka tidak nyaman. Di mata kita terlihat nyaman mereka, tapi Allah tahu. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, dan mustahil salah. Maka kehidupan orang yang rajin nonton itu, kehidupan yang tidak nyaman. Kehidupan orang yang rajin kongkow itu kehidupan yang tidak nyaman. Kehidupan orang berpacaran, kehidupan yang tidak nyaman. Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang akan mendatangkan ketidaknyamanan. Dan apa yang Allah katakan mustahil salah. Mustahil salah. Maksiat pada akhirnya akan memberikan sempit di dada. Dan bagaimana nikmat hidup ketika dada kita dipenuhi dengan kesempitan yang Allah katakan tadi. Justru kata hidup mereka merasa tidak enak di rumah, tidak nyaman bersama keluarganya, tidak bernyaman bersama ayah ibunya, tidak ada yang membuat mereka nyaman di rumah, mereka keluar untuk mencari kesenangan. Menurut mereka. Mereka tinggalkan ayah mereka tinggalkan adik, mereka tinggalkan kakak, mereka tinggalkan keluarga mereka untuk mencari kenyamanan dengan tertawa terbahak-bahak. Apakah hidup 24 jam dengan tertawa terbahak-bahak? Paling itu hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan kembali lagi ke dalam kehidupan yang sempit yang mereka pergi ke tertawa terbahak-bahak karena kehidupan yang sempit yang mereka rasakan ini. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan kalau memang serius mencari kebahagiaan di Allah menyampaikan kepada kita bagaimana menjadi orang bahagia. Dan menjadi orang yang bahagia bukan dengan cara yang tadi. Kebahagiaan hati itu, kebahagiaan itu adalah ketentraman hati, ketentraman jiwa. Itu dia kebahagiaan. Dan lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa ketentraman jiwa itu diberikan kepada orang-orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah. Orang yang beriman, menjalankan poin-poin iman, amal-amal keimanan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Itu orang yang hatinya akan nyaman, tentram, damai. Itu dia orang yang bahagia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 kalau tidak khilaf, Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang dan tentram di saat mereka beribadah kepada Allah. Ketahuilah, dengarkan baik-baik, hanya dengan ibadah kepada Allah, hanya dengan zikir, dalam ayat ini zikir dan makna zikir adalah ibadah, hanya dengan zikir beribadah kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Maka kalau ingin bahagia, jauhi maksiat, lakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang akan memberikan kebahagiaan. Itu yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Karena kebahagiaan itu adalah ketentraman jiwa, dan ketentraman jiwa berasal dari bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Oleh karena itu lihat, orang-orang pemuda-pemuda yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, mereka jauh dari problematika. Teman-temannya sudah berulang kali menangis karena putus cinta, mereka tidak pernah. Karena mereka tidak pernah berpacaran. Yang satu ingin bunuh diri, yang satunya berkelahi, yang satunya saling terjang, yang satunya saling baku hantam. Mereka tidak ikut dalam semua itu. Yang saling caci maki, yang lainnya saling bacok. Dan mereka yang tidak terlibat dalam maksiat itu tidak ikut.
Hidup mereka penuh dengan kedamaian. Mereka bahagia ketika bersama orang tuanya di rumah. Mereka bahagia ketika bisa mendidik adik-adiknya di rumah dengan baik. Mereka bahagia dengan berbakti kepada orang tuanya. Dan mereka tidak membutuhkan maksiat untuk memberikan kedamaian hati mereka, ketentraman di dalam hati mereka. Ini juga fata morgana dunia bagi para pemuda ya. Ketika pelaku maksiat, lihatlah para selebriti kalau di layar kaca orang yang sangat bahagia. Tapi bicaralah kepada mereka, tanya kehidupan mereka. Yang ada adalah keluhan, dan keluhan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Di sini masih cukup banyak pertanyaan, Ustaz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi, Ustaz, yang ingin dibacakan? Mungkin 2 pertanyaan, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana konsep zuhud yang benar dan sejauh mana kita mengejar dunia? Karena sahabat Nabi juga ada yang menuntut ilmu, namun ada juga berdagang sampai kaya seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Fadhal, Ustaz. Terlihat ya, dari pertanyaan yang tadi dengan pertanyaan yang sekarang terlihat mengarah-ngarah ke hartanya lebih banyak. Ya, saya tidak mengatakan bahwa harta itu haram dimiliki oleh seorang muslim. Saya tidak mengatakan bahwa kalau ingin bahagia hidup jangan punya harta. Saya tidak mengatakan itu. Dan tadi tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan hati-hati dengan harta. Karena banyak manusia mengira pada harta itulah dia akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Sehingga hidupnya benar-benar mengejar harta. Setelah punya harta, ternyata tidak dapat juga kebahagiaan itu. Hati-hati tentang fata morgana harta. Saya hanya mengingatkan itu. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi orang muslim kaya itu terlarang, tidak. Ya, saya tidak mengatakan itu. Ya. Karena waktu kita memang fokus kepada bahasan fata morgananya, maka kita tidak terlalu masuk ke dalam sub bahasan yang ditanyakan ini. Apakah orang muslim boleh punya harta? Boleh. Apakah orang muslim tidak boleh punya harta banyak? Siapa yang melarang? Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang tadi dikatakan dan yang tadi disampaikan adalah para saudagar kaya, termasuk juga Abu Bakar juga seorang saudagar. Ya, Khadijah radhiyallahu anha berapa banyak hartanya? Ya, Nabi SAW mengatakan ni'mal, dalam hadis yang riwayatnya sahih, ni'mal al-malu salih ma'al abdi salih, atau kama qala SAW. Senikmat-nikmat harta itu kalau berada pada orang yang soleh, maka solehkan diri kita. Solehkan diri kita. Dan kita memang fitrah kita adalah berusaha mencari harta. Itu fitrah manusia yang tidak akan bisa hilang. Fitrah manusia ingin punya harta. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menutup pintu itu, boleh. Tetapi kebahagiaan tidak terletak pada harta loh. Anda jangan mengira bahagianya Utsman radhiyallahu taala anhu atau bahagianya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu karena mereka kaya. Berarti Abu Hurairah yang tidak kaya tidak bahagia. Tidak begitu. Abu Hurairah dan teman-temannya yang hidup di emperan Masjid Nabawi tidak bahagia, mereka bahagia. Kenapa? Sama-sama soleh. Sama-sama soleh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, saudagar kaya. Apakah istri Nabi yang hidup bersama Nabi di rumah yang sangat bersahaja tidak bahagia? Boleh jadi istri Nabi lebih bahagia. Karena kehidupan mereka penuh dengan ketentraman, kenyamanan. Jadi tidak semata-mata harta itu yang memberikan kebahagiaan. Jadikan dirimu orang saleh, orang yang patuh dan taat kepada Allah, Anda akan bahagia. Soal kemudian harta, silahkan berusaha. Cari yang halal. Nikmati yang halal. Belanjakan kepada yang halal. Kalau kemudian dalam usaha Anda, Allah berikan berkah, sehingga Allah tumbuh kembangkan usaha itu, Allah jadikan kaya raya, itu tidak terlarang sama sekali. Tapi ingat, bukan di kayanya orang bahagia. Wallahu a'lam. Nah,
Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya. Kita yang sibuk bekerja sehari-hari namun di dalam lubuk hati yang terdalam ingin sekali mengisi hari-hari itu hanya beribadah kepada Allah saja. Apakah berpikiran seperti ini salah Ustadz? Dan apakah kita bekerja ini mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sehari-hari sibuk beribadah kepada Allah saja? Tafadhol Ustaz. Tidak benar ya. Hari demi hari hanya sibuk beribadah saja, tidak benar sama sekali. Karena mencari nafkah juga kewajiban. Mencari nafkah juga kewajiban. Dan orang yang harinya beribadah saja tanpa mencari kehidupan salah juga. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menyaksikan di pagi hari ada orang yang di masjid. Ada seorang di masjid. Balik zuhur, dia masih di masjid, masih beribadah. Balik asar, dia masih di masjid. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qum ya Abdullah, bangkit ya Abdullah, wabtaghi min fadlillah, cari anugerah Allah, cari nafkah, fa inna sama alam tumtir zahaban, karena sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan emas." Artinya mencari nafkah adalah kewajiban. Yang benar adalah memadukan. Ada masa-masa kita beribadah, ada masa-masa kita mencari nafkah. Dan dalam mencari nafkah supaya tetap menjadi ibadah, niatkan niat yang saleh dalam mencari nafkah. Di antaranya adalah mencari rezeki yang halal. Kalau sudah dari rumah, bismillah, berangkat dari rumah untuk mencari rezeki yang halal, maka mencari nafkah kita adalah ibadah. Karena sudah diiringi dengan niat yang saleh. Kalau orang sudah keluar dari rumah dan mencari rezeki yang halal, sebanyak apapun ditawarkan manusia haram, dia akan tolak. Apalagi yang sedikit. Yang banyak saya ditawarkan namun haram, dia tidak akan terima. Karena dari rumahnya benar-benar dia sudah berniat mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan apabila dapat rezeki ditambahkan dengan niat baik, memperbanyak ibadah dan sedekah, membantu keluarga, membantu orang-orang miskin, memiliki anak yatim yang disantuni. Maka ini niat saleh diiringi dengan aksi mencari nafkah. Maka tambahan niat saleh ini akan membuat mencari nafkahnya itu menjadi ibadah juga. Namun tidak benar hidup itu mencari nafkah saja tanpa ibadah, atau sebaliknya ibadah saja tanpa mencari nafkah. Dunia ini kedua-duanya. Namun sebagian manusia ada yang berhasil sembari beribadah dia mencari nafkah. Dalam mencari nafkahnya dia tetap membaca Al-Quran. Banyak orang yang duduk di toko, subhanallah, setiap bulan khatam Al-Quran. Karena duduknya di toko ketika tidak ada konsumen, dia membaca Al-Quran setengah bulan khatam Al-Quran. Dalam satu bulan 2 kali khatam Al-Quran sambil menjaga warung. Subhanallah. Artinya sambil mencari nafkah dia juga sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisakah kita berzikir sambil nyetir? Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan sore hari ini. Saya mengembalikan kepada host untuk menutup kajian sore hari ini. Kepada Al-Akh Rahmat, saya kembalikan kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang telah kita terima saat ini. Sebelum saya tutup, kepada ikhwan dan akhwat yang ingin menuntut ilmu melalui IOU atau International Open University, dipersilakan untuk bergabung di grup chat kami, baik itu di WhatsApp ataupun di Telegram. Izin saya untuk men-share linknya. Dipersilakan. Dan mari kita tutup taklim kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.